Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dengan NIM 2104010059 dari EKIS 4B. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen keuangan syariah yang dimana ada 7 poin pembahasan, yaitu yang pertama, definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Kedua, pentingnya manajemen keuangan. Ketiga, tanggung jawab manajer keuangan. Keempat, fungsi keuangan. Kelima, tujuan perusahaan. Keenam, masalah keagenan. Dan yang terakhir, prinsip keuangan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Nah, secara umum manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Selain itu juga menyangkut perencanaan dana dan pengendalian aset. Pengelolaan keuangan benar-benar harus terencana agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, sedangkan manajemen keuangan syariah adalah kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya manajemen keuangan dapat membantu kamu dalam mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo. Kamu dapat mengatur kelancaran arus kas masuk dan keluar. Hal ini akan membantu Anda tetap memiliki kas yang cukup untuk. Nah, kemudian poin keempat yaitu fungsi keuangan. Nah, secara singkat, keuangan tersebut berfungsi untuk membiayai serta menampung segala jenis kekayaan baik berwujud maupun yang tak berwujud. Nah, selayaknya di dalam sebuah organisasi, keuangan pun juga membutuhkan pengaturan atau manajemen. Nah, kemudian kita masuk pada poin kelima. Di poin kelima ini yaitu tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan dapat membantu kamu mengetahui tentunya perusahaan dan hal-hal lainnya tentang perusahaan. Nah, kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam, dan modal. Salah satu tujuan perusahaan tentunya untuk mencapai dan menghasilkan sesuatu guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian kita masuk pada poin keenam, yaitu masalah keagenan. Nah, apa sih masalah keagenan atau agency problem? Nah, masalah keagenan muncul karena adanya masalah dengan insentif dan adanya diskresi dalam penyelesaian tugas. Seorang agen dapat dimotivasi untuk bertindak dengan cara yang tidak menguntungkan bagi prinsipal jika agen diberikan insentif untuk bertindak dengan cara kurang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin terakhir, yaitu prinsip keuangan. Nah, di sini ada 7 prinsip keuangan. Nah, yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, maksud dari akuntabilitas yaitu nilai hukum atau kewajiban moral yang melekat pada diri individu, komunitas, maupun perusahaan untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang kedua, konsistensi. Nah, sebaiknya perusahaan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang relatif sama dari waktu ke waktu agar tidak mempengaruhi manajemen keuangan di dalamnya. Nah, dengan konsistensi menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang sama, maka kemungkinan terjadinya tindakan pengelolaan bisa diperkecil. Nah, kemudian yang ketiga itu kelangsungan hidup. Nah, untuk menjaga kondisi keuangan tetap baik, maka pengeluaran atau biaya pada tingkat strategi harus selalu sejalan atau sesuai dengan besarnya dana yang diterima atau dimiliki. Nah, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat tetap bertahan dengan terpenuhinya kebutuhan keuangan secara aman. Nah, yang keempat, transparansi. Nah, perusahaan harus mengelola keuangannya secara terbuka dengan memberikan laporan yang transparan agar tidak menimbulkan keberatan seperti penggelapan dana misalnya. Nah, yang kelima, standar akuntansi. Nah, penggunaan standar akuntansi yang sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum memudahkan pihak-pihak terkait untuk memahaminya. Sebaiknya gunakan standar akuntansi yang sesuai dengan format buku yang berlaku di negara Indonesia. Nah, yang keenam yaitu integritas. Nah, integritas itu sangat penting agar pengelolaan perusahaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi agar tidak terjadi ancaman. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan. Perusahaan memiliki kewajiban yang bertanggung jawab untuk mengelola.
Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai 7 poin dari manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.